Halo warga Desa Sukawedi, kembali di Do You See What I See bersama saya Pak Popo. Kali ini kita kembali lagi di segmen mencekam karena saya akan membacakan cerita yang sudah masuk dari kiriman kalian berupa tulisan ya. Kalau berupa audio itu pasti teman-teman akan bisa dengarkan langsung di Spotify. Tapi kalau tertulis seperti biasa, saya Mas Ruli, Mas Colek ataupun Mbak Devi akan membacakan dalam segmen ini, segmen mencekam. Kali ini sebuah cerita hadir dari Mas Bambang di daerah Kopeng, dimana ketika saya membaca cerita ini, saya jadi teringat daerah kelahiran saya. Saya lahir di Salatiga gitu ya, di daerah yang gak jauh dari tempatnya Mas Bambang ini gitu. Dan ketika baca cerita tentang pesugihan, jadi kali ini tentang pesugihan dari Mas Bambang ini, pokoknya kalau ngomongin Kopeng tuh jadi kebayang gitu ya, daerahnya berkabut, daerah pertanian, masih banyak desanya, terus jalannya juga naik turun sampai ada puncaknya juga, udaranya dingin. Jadi kebayang banget ini situasinya yang terjadi di daerahnya Mas Bambang. Oke, kita langsung bacain ceritanya. Dulu di RT kami kedatangan seorang kakek yang konon pindah dari sebuah desa seberang. Kakek tersebut ramah dan mudah berbaur dengan warga. Kami memanggilnya kakek Klobot. Si kakek memang masih tradisional banget, masih menghisap klobot. Buat yang belum tahu, klobot adalah rokok yang kertasnya menggunakan kulit jagung kering yang kemudian diisi tembakau. Saya waktu itu kelas 6 SD. Sering melihat kakek melinting klobot di teras rumahnya sambil ngopi dan ramah tiap ada yang lewat di depan rumahnya. Setahun berlalu, ada yang aneh di keluarga saya. Ibu dan bapak saya sering menuduh saya mengambil uang. Seminggu mungkin bisa 2 kali. Jumlah uang yang hilang sebenarnya juga nggak terlalu besar. Kadang 20.000, kadang 50.000, kadang 100.000. Yang jelas hanya selembar saja yang hilang. Saya yang tidak merasa mencuri uang, ya bingung karena mereka menuduh saya. Suatu hari, saya menceritakan hal tersebut ke beberapa teman sekolah yang kebetulan sering main bareng. Dan anehnya, teman-teman saya juga merasakan hal yang sama. Uang orang tua mereka sering hilang, dan seringkali mereka jadi korban yang disalahkan. Bahkan ada salah satu teman kami yang dipukuli orang tuanya hingga lebam, dan bahkan ketika di sekolah sampai ditanyai guru, dan bahkan beberapa kali dia juga melaporkan itu ke gurunya. Pak Jenal nama gurunya. Keesokan harinya setelah orang tua kami diundang oleh Pak Jenal ke sekolah, baru masalah kehilangan ini menjadi ramai dibicarakan. Karena ternyata ada puluhan orang tua yang ternyata juga memiliki masalah yang serupa. Walaupun kami telah melaporkan ini ke pihak yang berwajib, dari Pak RT juga, namun tetap saja membingungkan. Karena tidak ada bukti, saksi, maupun orang yang dicurigai. Hingga suatu malam, temanku Syafri mengajak saya dan kedua orang teman kami untuk menginap di rumahnya. Syafri ini orang yang cukup terpandang di seputaran kami. Rumahnya 2 tingkat, kamarnya ada 2 lantai. Ya, kami sering banget lah main di sana. Main layangan dan main hal-hal seru lainnya. Oh iya, di atas rumah Syafri bentuknya seperti beranda, setengah rooftop gitu ya, yang biasa dipakainya untuk menjemur baju. Waktu malam tiba, Syafri membisikkan sesuatu ke kami. Dia mengeluarkan uang dari sakunya, 1 lembar uang 100.000 yang rapi seperti baru. Dia bilang,
Aku ngambil ini dari dompet ayah. Kami terkejut. Oh, jadi selama ini kamu toh? Shh, bukan, kata Syafri. Kemudian Syafri membocorkan rencananya. Uang itu hanya umpan. Dan malam ini kita akan menjalankan sebuah misi rahasia, yaitu melubangi uang dengan peniti dan mengikatnya dengan benang. Kemudian uangnya ditaruh dicepetkan di bawah pot bunga yang ada di beranda. Benangnya terjulur panjang hingga ke kamar Syafri. Kami semua mencoba untuk menahan ngantuk untuk menyaksikan siapa atau apa yang ngambil uang itu. Hingga jam 12:30 malam. Kami kaget setengah mati. Kami melihat ada sosok anak kecil berwarna putih pucat. Kurang lebih seperti anak usia 1 tahun. Tiba-tiba muncul begitu saja, seperti asap yang mewujud. Berdiri di hadapan uang itu. Dan ketika anak kecil tadi menggapai uang yang di bawah pot tadi, Syafri langsung teriak, "Tarik!" Benang pun ditarik oleh salah satu teman kami. Anak kecil tadi langsung menoleh ke arah kami dari jendela. Mukanya pucat, serem, seperti orang dewasa yang pucat, bermulut lebar, namun perawakannya kecil. Saya yang bertugas memfotonya langsung membidik dan menjepret anak kecil tadi. Memakai kamera yang ada dari orang tuanya. Anak kecil tadi seketika menghilang. Kami berempat keluar dari kamar mencari anak kecil itu pergi kemana. Tapi ya, saya dan teman-teman tidak menemukannya. Kami mendapatkan sesuatu. Ada aroma yang ditinggalkan oleh anak kecil tadi. Iya, aroma klobot yang khas. Kami jadi ingat minggu lalu ketika Syafri diminta mengantarkan makanan ke rumah kakek klobot yang kebetulan saya juga ikut. Saya dan Syafri mengintip ruang tengah kakek klobot. Di situ ada semacam ember kecil yang ditaburi bunga. Di samping itu juga ada ember yang dihiasi dengan lilin kecil. Apapun itu, kami tentunya melaporkan keanehan yang kami lihat itu ke orang tua kami. Sayangnya hasil foto dari kamera itu memantul gara-gara ada flashnya memantul di jendela kaca. Beberapa hari setelahnya, setelah dilakukan rapat warga, semua warga di situ sepakat untuk menggeledah rumah kakek klobot. Dan benar saja, di sana terdapat beberapa alat, semacam alat-alat untuk ritual katanya. Dan setelah ditangani oleh pihak berwajib, ternyata terungkap bahwa kakek klobot melakukan pesugihan tuyul. Sudah lama, bahkan dari desa sebelumnya yang ditinggali oleh kakek klobot. Ia tinggal sebatang kara karena anak istrinya meninggal. Ya, katanya sih karena tumbal. Katanya juga apabila keinginan tuyul tersebut tidak terpenuhi, maka nyawa keluarga terdekatnya yang jadi bayaran. Wah, gimana ya kalau dengerin cerita kayak gini? Antara percaya nggak percaya, dan ini juga pernah saya ceritakan juga ya waktu pengalaman orang tua saya di Jogja, di rumah Joglo di Jogja, di Ngaglik Sleman. Rumah bapak saya di situ. Dia pernah lihat nih kayak gini juga. Orang kecil warnanya silver, tapi nggak ngambil apa-apa ya, hanya berdiri di depan rumah gitu ya, dan berusaha masuk ke rumah.
dan seperti terhalang. Ya mungkin teman-teman warga desa Sukawudi ingat saya pernah cerita ini ya. Jadi pesugihan yang memang ada. Bahkan kemarin juga seingat saya pernah ada juga pengalaman pesugihan dari tukang mie ayam ya gitu, masukin kancut. Atau ya cerita dari Mbak Faye zaman dulu ya, yang First Love itu pernah dengar kan ya. Nah yang ternyata kalau dirunut sampai akhir ceritanya itu juga ternyata berkaitan dengan pesugihan. Ya namanya juga di Indonesia ya, hal-hal kayak gini tuh masih ada banget gitu ya. Nah, terima kasih ceritanya buat Mas Bambang di Kopeng. Tulisannya oke. Jadi saya jadi kepikiran juga akan menerbitkan tulisan-tulisan yang dikirimkan oleh teman-teman juga ke entah mungkin jadi website, jadi apa gitu ya, dengan izin teman-teman juga pastinya. Oh iya, sekalian promo nih. Ini ada sebuah film. Nah, ini patut buat dinantikan juga nih. Ada film yang berjudul Kutukan Cakar Monyet. Nah, sebenarnya film ini adaptasi dari sebuah tulisan dari penulis namanya William Waymark Jacobs. Ini sudah ada filmnya juga, sudah ada bahkan ada drama audionya juga, ada pertunjukan teaternya juga. Dari bukunya yang di sini diceritakan namanya adalah The Monkey's Paw atau Cakar Monyet ya. Nah, ini sebentar lagi ada filmnya di Indonesia, dibintangi oleh Oka Antara, terus ada Aurelie Mormans, kemudian ada Unika Priscilia. Ini menceritakan sebuah pesugihan dari cakar monyet. Jadi ceritanya cakar monyet ini akan bisa memenuhi 3 permintaan. Jadi ceritanya gitu ya, latar belakangnya gitu. Tapi ya tentu saja ada konsekuensinya, sampai mengambil nyawa baik itu keluarga, teman, atau bahkan si peminta itu sendiri. Nah, cakar monyet ini menunjukkan ya sama seperti cerita tadi ya, seperti cerita si kakek Klobo tadi. Dia pasti serakah, pengen harta cepat gitu ya, mencari shortcut. Dan juga dalam cerita-cerita yang lainnya di Do You See What I See pernah sekali cerita, saya ingat dari cerita dari temannya Mbak Sofi, yang dia mencari pesugihan di apa namanya, di gua sesuatu, saya lupa, di pantai selatan kalau nggak salah. Nanti saya cari lagi, saya taruh di linknya di bawah. Banyak cerita yang berkaitan dengan pesugihan gitu ya. Ini pasti menginginkan sesuatu secara singkat, tapi ada tumbalnya, ada konsekuensinya. Lagi-lagi kita menyaksikan bahwa ini adalah perjanjian dengan setan ya, kesyirikan akbar. Dan dalam film ini ditunjukkan dengan tadi cerita tentang kutukan cakar monyet. Film ini teman-teman bisa saksikan juga di mana-mana, di bioskop mulai tanggal 6 April besok nih, tahun 2023 tentu saja, di setiap kota yang ada bioskopnya. Silahkan saksikan dulu habis ini, saya akan memutarkan trailernya, dan jangan lupa nonton film ini. Nanti saya juga mudah-mudahan bisa ngajak teman-teman juga ya, bisa nobar juga Kutukan Cakar Monyet. Nah, demikian episode kali ini. Terima kasih ceritanya juga Mas Bambang dari mana tadi? Oh, dari Kopeng. Buat teman-teman yang ingin mengirimkan cerita juga, ada 2 pilihan. Yang pertama adalah mengirimkan dalam bentuk audio. Itu akan kami tayangkan di Spotify, atau tertulis dengan rapi seperti ini, ataupun nggak apa-apa, nanti kita akan bacakan ulang seperti format yang biasa dibacakan oleh Mas Ruli dan Mbak Devi atau Mas Colek. Kalau rapi bisa saya bacakan seperti ini. Jangan lupa kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com, dan nanti teman-teman yang mengirimkan cerita-cerita ini akan mendapatkan merchandise spesial dari Do You See What I See, biasanya berupa kaos yang edisinya selalu berubah. Kumpulin ya, karena sampai saat ini sudah ada 10 desain dari
kaos Do You See What I See yang menarik. Terima kasih untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada barang saya yang tertinggal di rumah ini. Kalau kamu ketemu, tolong kembalikan kepada saya. Jangan, Kak. Setannya jahat. Itu bukan setan, sayang. Itu cuma PRT kakak lagi di atas. Ya, Bu? Gua butuh bokap lo. Bokap lo gak bisa ngasih apa yang gua mau. Gua cuma minta lo untuk ucapin satu permintaan ke Cakar ini.